Pengemis ini berpakaian compang camping dan memiliki bau yang tidak sedap. Menarik kursi yang dibuatnya, dan menyatakan perasaan ke seorang dokter yang cantik. "Aku menyukaimu." Dan dokter itu berkata, "Aku tidak suka pengemis." Pengemis pun dengan kecewa pergi. Dan tidak lama kemudian, dia menjadi seorang tukang kuli. Tapi kali dia masih tetap gagal. "Aku tidak suka orang yang tidak memiliki pendidikan." Pengemis sekali lagi ditolak. Ketiga kalinya, dia menggunakan 10 bahasa yang berbeda untuk menyatakan perasaannya. Seperti ini sudah seperti orang yang punya pendidikan kan? Dan si dokter berkata, "Aku tidak suka orang yang punya pendidikan. Aku ingin orang kaya." Kali ini, seharusnya dia sudah tidak bisa melakukannya. Tak disangka di saat penyataan rasa yang keempat kali, dia mendapatkan undian yang jumlah uangnya sangat besar. Tapi si dokter berkata, "Ya tidak guna, yang aku suka itu pria tampan." Kelima kalinya, dia sudah menjadi pria tampan. Dia menggunakan uang untuk melakukan operasi plastik. Dan alasan mengapa dia begitu gigih, karena di hari hujan deras itu, nyawanya di ujung tanduk karena keselak makanan. Dan Yan tidak memedulikan dirinya yang kotor dan bau. Menolongnya si pengemis di hari hujan deras, menyelamatkan nyawanya. Karena itu, dia ingin berterima kasih kepada Yan. Dan juga mulai jatuh cinta kepada wanita yang baik hati itu. Demi dia melepaskan identitasnya sebagai pengemis, berusaha belajar, dan menjadi ada uang, juga menjadi orang yang tampan. Tapi Yan tetap saja menolaknya. "Maaf ya, yang aku suka itu adalah seorang dokter." Pengemis itu pun hatinya terluka dan pergi dengan putus asa. Tapi hal ini telah mengubah hidupnya. Dan mengapa dia tidak? Di saat umur 14 tahun dia menderita radang usus bentu akut. Dan harus segera dioperasi. Dokter takut dia merasa meninggalkan bekas luka dan menjadi jelek. Ia pun memilih untuk meningkatkan kesulitan operasi. Lalu mulai mengoperasi Yan. Masa depan pasien sangat penting. Menjadi seorang dokter bukanlah hal yang mudah. Karena perkataan itu, Yan pun menjadi seorang dokter. Dan, kebajikan, rumah sakit. Sepertinya sudah tidak terlihat. Siapa yang ingin menamparkan sekumpulan dokter ini? Mereka menemukan HP dari dalam perut pasien. Kemudian adalah gigi palsu, lalu masker. Pasien ini langsung dibawa ke ruang darurat. Dokter karena takut ribet, dia mengopernya ke bagian penyakit dalam. Dan dokter penyakit dalam mengatakan dia disambar petir di usia puluhan tahun. Pasti karena sudah banyak melakukan hal yang jahat. Kemudian mengopernya ke bagian bedah. Tapi ahli bedah melihat dia yang begitu ribut, juga tidak ingin menerimanya. Seperti ini, pasien dioper ke sana kemari. Dan sudah memutari berbagai departemen besar. Hingga sampai sekelompok dokter ini pulang kerja. Dia masih terbaring di lorong. Bahkan pergantian jam dokter pun tidak ada yang peduli. Pembersih rumah sakit melihatnya, dan mendorongnya masuk ke dalam elevator. Pada akhirnya, pasien itu justru dibantu oleh tukang reparasi. Berhasil datang ke kamar mayat. Dia masih belum mati oi. Tapi rumah sakit ini ya seperti ini. Hingga Yan pun tidak bisa melakukan apa-apa. Karena perawat di sini sepertinya kekurangan dedikasi. Mendengar ada orang yang ingin melompat dari gedung. Yang dipikir pertama kali oleh dokter dan perawat bukanlah menolong orang, tapi malah memindahkan mobil mereka. "Tunggu aku pindahin mobil dulu barulah lompat. Tidak perlu merusak barang." Di mata mereka hanyalah keuntungan. Meski pasien jatuh di sebelahnya, dokter juga tidak maksud untuk menolong. Tapi malah berkumpul dan melihatnya sehingga menjadi ramai. Untungnya, masih ada Yan dan Jim. Meski sudah melewati pertolongan mereka, pasien ini tetap saja tidak bisa ditolong. Tapi dokter dan perawat tidak merasa bersalah. Hingga hari ini, 4 orang saudara dari pasien mengalami kecelakaan mobil. Dan diantar ke rumah sakit untuk ditolong. Mereka bertiga sekuat tenaga memberikan pertolongan. Tapi dokter dan perawat lainnya malah memberikan pertolongan ke orang yang tidak terluka. Dan di samping mereka, sedang terbaring pasien yang nyawanya sedang dipertaruhkan. Kelompok perawat dan dokter ini sangat aneh. Pasien yang terluka parah itu tidak ditolong. Malah memberikan segala pemeriksaan ke orang yang gak terluka. Tapi mereka jelas-jelas tahu, pasien itu sebentar lagi akan segera mati. Dan di sampingnya masih ada. Kalian itu kalau ketemu yang mau mati ya gak ditolong. Mendengar hal itu, para dokter dan perawat pun tidak sanggup untuk tetap kejam. Dan langsung memberikan pertolongan ke pasien itu. Tapi lukanya sudah sangat parah. 3 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Organ yang sehat akan diberikan ke pasien yang membutuhkan. Ada 1 yang meski jantungnya kembali berdetak, tapi mesinnya mulai bermasalah. Mereka segera ke ruang mayat. Dan dari ketiga badan mayat, mengumpulkan jantung, hati dan ginjal. Dan baru bisa menolong 1 nyawa. "Terima kasih dokter, terima kasih dokter." Mendengar ucapan terima kasih dari pihak keluarga, para dokter dan perawat sepertinya sudah menemukan kembali rasa kebajikan tersebut. Tapi tanpa persetujuan rumah sakit. Menyalahgunakan organ tubuh tanpa izin, menyebabkan mereka dipecat. Tapi mereka menjaga Yan yang baik. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ada hujan badai, meniup perancah pelindung di gunung, dan jatuh menimpa Bas, menyebabkan adanya kecelakaan.
Banyak yang luka dan meninggal. Jim yang mendengar berita itu tanpa berkata, dan berlari, langsung menyetir mobil ke tempat kejadian. Di waktu yang bersamaan, dokter dan perawat juga tiba di tempat kejadian. Mereka memberikan pertolongan, dan di tengah-tengah kesusahan, yang kurang beruntung adalah, Yan juga salah satu dari korban. Di saat kejadian, dia mengandalkan keberuntungannya, menghindar dari benda tajam yang hampir mengenainya. Untuk sementara tidak dalam keadaan bahaya, tapi bambu ini terhuyung-huyung dan rumit, dan menimpa badannya. Semua orang tidak bisa melakukan apa-apa, dan sekarang mulai runtuh lagi. Di dalam keadaan panik, Jim menyuruh semua untuk memegang beberapa bagian bambu, dan melonggarkannya. Kemudian Yo mengambil kesempatan untuk menarik Yan keluar. Untungnya semua berhasil menghindar dari resiko, dan dengan cepat kembali ke rumah sakit, membagi kelompok untuk mulai menolong. Tapi yang tidak terpikirkan adalah, tiba-tiba jantung Yo berhenti berdetak dan pingsan. Di waktu yang bersamaan rumah sakit tiba-tiba mati listrik. Tim penolong juga sudah menggunakan semua listrik cadangan. Tidak ada listrik, gimana jantung akan kembali berdetak? Tapi belum mati, pakai petir saja. Ini adalah masalah hidup mati. Beberapa orang membawa Yo ke atas, tapi tekanan listrik petir sangat besar. Kalau saja salah bisa langsung mati. Dengan menambahkan resistensi untuk mengurangi tekanan, baru bisa mencapai hasil, dan sistem ketahanan manusia sangat cocok. Ini sangat bahaya, orang itu bisa saja mati. Sudah terlambat, petir menyambar melalui tiang, dan perlahan-lahan menyalurkannya ke Yo. Mereka berhasil. Ini kelihatan sangat palsu. Rumah sakit mana yang seperti ini? Benar, ini hanya sebuah film. Rumah sakit yang asli mana mungkin seperti ini? Kamu lihat Yo dan Jim hanyalah pasien. Pengemis dan pembersih rumah sakit barulah dokter yang sebenarnya. Dokter yang sebenarnya tidak mungkin tidak menolong orang yang sekarat. Mereka sangat ahli. Para perawat juga selalu memperhatikan kondisi tubuh pasien. Dan para dokter dan perawat yang hanya memikirkan keuntungan di dalam film. Sangatlah berbeda, tapi ada satu kalimat yang benar di dalam film ini. Masa depan pasien sangatlah penting. Menjadi dokter bukanlah hal yang mudah,